Nah, 8 hal yang bisa membuat pria menangis. Termasuk Bang Haji Oma Irama. Susah loh bikin pria menangis tuh. Hanya 8 hal yang bikin pria menangis. Apa? 1, next, kehilangan orang yang dicintai. Jadi tenang Bu, kalau betul-betul suami kita mencintai, kita meninggal, dia nangis ya, tenang aja. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, kita bisa melihat Bu. Ya, next, bangkrut. Nah, ya, kadang suami kita nangis gara-gara bangkrut pekerjaannya dibanding anaknya sakit kan. Iya. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya, next, mengecewakan. Ya, atau juga dikecewakan. Nangis juga dikecewakan. Ya. Next, membuat orang tua merasa bangga. Jadi kalau anak laki-laki bisa lihat ibunya bangga terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia diam-diam berlinang air matanya juga. Dia senang kalau orang tuanya bangga atas karya dia gitu. Tapi nggak mau ekstrim, dia menangis. Ya. Apa lagi? Satu lagi, sakit. Makanya laki-laki kalau sakit lebih cengeng. Iya Bu? Udahlah begitu emang Bu. Bukan suami kita doang yang begitu. Ya Allah, itu nggak bisa tuh kita pergi kan? Keluar sebentar aja 15 menit. Padahal kita sakitnya udah menderita banget tuh, masih kuat aja kita. Kenapa? Karena kita memang lubang emosinya kecil-kecil dan kita tahan terhadap rasa sakit laki-laki. Ya Allah, padahal cuma influenza Bu. Cuma influenza. Memang kalau influenza itu demam tinggi karena dia virus, ngilu seluruh sendi. Ya, pokoknya ibu lihat aja kalau demam tinggi, ada pilek, ngilu, itu influenza dulu tuh. Ya. Tapi buat laki-laki disangka kayaknya mau sakaratul maut gitu kan. Ya Allah, kita juga takut kan. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Nggak ada. Tuh, hitam-hitam, aduh. Ya, ini influenza ya. Udah minum aja paracetamol 4 jam sekali, sama minum air putih anget biar panas badannya. Memang ngilu Bu kalau virus. Ya, termasuk juga virus demam berdarah. Nah, kalau 3 hari panas nggak turun-turun, udah minum obat, cuman turun sebentar, naik lagi, ya, baru kita periksa laboratorium. Kemungkinan demam berdarah. Tapi kalau baru 1 hari dan ada pileknya, itu virus influenza. Tenang aja Bu. Tetapi laki-laki begini, ini ladang amal untuk kita masuk surga, ya. Jadi kalau yes, gue masuk surga. Boleh Bu, kalau mau dilihat silakan. Aduh, kira-kira Bang Haji waktu apa ya nih ya? Hah? Barangkali waktu di Depak ya, nggak jadi presiden ya. Dan menyadari kesalahan. Laki-laki menyadari kesalahan, dia menangis. Ya. Oh, jadi kalau ada kesalahan dia nggak menangis, dia belum menyadari. Bukan juga begitu Bu. Laki-laki nggak ketahuan sedihnya, nggak ketahuan marahnya. Apalagi baru pulang ya kan Bu? Masih ingat 10 menit pertama wajahnya? Tuh sama. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya. Ya, next. Nah ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Ini laki-laki. Sifat laki-laki berburu ya Bu, berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu gitu. Kita jadi kijang Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana ya. Tidak terlalu monoton. Laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja, atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelpon suami juga suara nggak boleh monoton Bu, nggak boleh monoton. Ya, buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak,
itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita. Ayah di mana? Udah makan? Gitu. Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, ya waktu itu pernah saya cerita ya, saya ulang dikit. Kalau bekerja, mitra kerja kita tidak suka perempuan suara melengking. Dia senang suara berat, karena dianggap wanita itu cerdas. Jadi kalau kita negosiasi sama mitra kerja harus wibawa suaranya, supaya suara wibawa dan agak berat, dagu mendekati dada kalau setiap ngomong. Jadi begini Pak, ya gitu. Saya sudah siapkan modul-modul yang nanti untuk Bapak presentasikan. Keren itu, ya. Nggak suka mitra kerja tuh bos-bos lihat pegawai-pegawai perempuannya yang melengking suaranya. Bapak, masa program saya nggak disetujuin? Maaf Pak. Gak suka. Itu langsung turun, itu nggak dianggap cerdas itu. Iya, nggak intelek. Kalaupun cepat diiyakan tuh karena udah cepet pergi. Iya. Dan laki-laki suami kita kalau ingin menggoda kita makin berat suaranya. Makin berat suaranya. Mama di mana? Sadar. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar. Dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap. Ya, next. Ya. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh Bu. Dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta ditemenin. Siapa sudah punya suami 50-an ke atas? Ayo. Terasa gitu nggak Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung. Sensi. Ya, kayak perempuan. Ya. Saya aja dulu, ya Allah, suami saya umur 30-an, terserah Bu Aisyah lah mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. 2016, setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue katanya. Gue ajak seminar boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini, ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun, sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi. Karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan, lebih seneng keluar ngurus macam-macam, sementara suaminya lagi pengen di rumah. Nah lo, kalau nggak ngerti kan kacau, kan gitu. Ya, kita lagi gitu deh, sosialita gitu. Karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah nih payudara dipakai 15 tahun nggak henti-henti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi.
Kita rela di rumah saja. Ibu, siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa nggak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terima lah Bu ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah Bu. Saya juga gitu, 47 ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya, lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede, udah nggak gendong sana, gendong sini. Ya, lagi mau bisnis-bisnisnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu di saya lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1 boleh gitu. Siang milik gue. Nah, iya. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi nggak nesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Nah, cakep. 7.000 kata buat kita semua. Makanya banyak istri-istri bingung kenapa suaminya pas pensiun bawel. Enggak bawel ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, nggak jadi pemburu. Iya Bu, bisa paham nggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, nggak jantan. Bu, pilih mana Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri. Dibanding dia cari di 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah. Karena hormonal Allah juga yang ciptakan.